Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prakoso dari Universitas Pancasari Tegal dari Prodi Informatika. Saya akan mengerjakan tugas literasi 6 yaitu citasi jurnal. Nah, saya di sini akan mereview jurnal saya. Nah, jurnal saya ini dari laporan PKL dan web saya bikin di PKL tersebut. Nah, di sini ada contoh web yang kita bikin nih bersama teman-teman saya di sini. Nah, terus kita langsung review jurnalnya saja yang dengan berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web di PNN Tegal menggunakan pendekatan UI UX. Ya, dibuat oleh saya sendiri. Nah, ini tentang aspeknya yaitu karena perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk bertransformasi ke arah digital, termasuk dalam pengolahan data kepegawaian. Nah, dalam PNN Tegal ini masih menggunakan metode manual. Dulunya juga ada, cuman karena sudah habis masa waktunya aplikasinya di sana tidak bisa digunakan. Nah, di sini saya membuatnya bersama teman-teman saya. Ya, di sini saya mengambil sistem informasi kepegawaian UI UX berbasis digitalisasi PNN PHP dan PSL. Nah, pendahuluannya ini perkembangan teknologi informasi yang besar mendorong setiap instansi termasuk instansi pemerintah untuk bertransformasi ke arah digital. Salah satu sektor yang penting memerlukan digitalisasi adalah administrasi kepegawaian di PNN Kota Tegal. Nah, sebagai lembaga vertikal terpusat, berperan penting dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayahnya. Namun pengolahan pegawaian di instansi ini masih dilakukan secara manual seperti pencatatan menggunakan spreadsheet dan update fisik. Nah, perbaikan tersebut menimbulkan jumlah kendala lah banyak ya, risikonya satu kehilangan data, lambatnya proses pencarian informasi dan serta kurangnya transparansi. Dan langsung ini pada sendirinya saya pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas. Ini landasan teorinya dari yang ambil jurnal dari menurut Julianto. Terus sistem informasi tentang yang B, sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian adalah sistem dirancang untuk menolak aktivitas administrasi sumber daya dan manusia dalam suatu organisasi. Nah, terus yang C itu desain UI UX yaitu user interface dan user experience, yaitu desain UI yang berfokus pada tampilan visual dari sistem seperti tombol, icon, warna, dan layout. Nah, ini digunakan untuk kita merancang webnya. Nah, sementara itu di teknologi web ini saya menggunakan teknologi web adalah untuk digunakan membangun aplikasi web ini yaitu HTML, terus CSS. HTML ini untuk membuat dasar untuk membuat struktur halaman web, terus CSS untuk melakukan tampilan halaman, JavaScript digunakan untuk melakukan instalasi halaman, terus PHP untuk server mengelola logika aplikasi, terus MySQL sebagai manajemen basis datanya. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan model interval. Analisis keputusannya melalui operasi kepada PNN Tegal, terus desain meliputi perancangan use case, DFT, basis data, dan konsep UI. Implementasinya menggunakan PHP dan SQL. Nah, pemeliharaannya perbaikan dan evolusi perkara dengan keempat metode pengembangan informasi tersebut. Nah, dan hasil penelitian dari pembahasan ini yaitu sistem informasi kepegawaian berbasis web dikembangkan diberi nama SIKAT. Sistem ini dirancang untuk dua jenis pengguna yaitu admin dan pegawai. Masing-masing memiliki hak akses berbeda. Admin memiliki akses penuh dan pegawai hanya memberikan fitur-fitur utama. Nah, ya, fitur-fitur utamanya antara lain pengolahan data pegawai, data perangkat, manajemen cuti, sistem absensi online, dan pengelolaan program pegawaian. Nah, antar muka sistem ini contohnya saat yang UI UX itu halaman login. Ini halaman loginnya seperti ini. Terus tombol masuk sistem. Ya, fitur aplikasinya untuk mengolah data pegawai yang efisien. Fitur yang tambah sini yaitu tombol masuk sistem. Terus login, informasi kontak, Facebook, WhatsApp, Instagram, aplikasi singkat, PNN Tegal, tautan cepat, dan efisien. Yang kedua ini ada dashboard admin, menunjukkan menu situs beranda, data pegawai PNS, data perkas, dan identitas pertama. Nah, terus yang ketiga pengolahan data pegawai menggunakan form input data pegawai. Contohnya yaitu formulir lengkap, NIK, NPWP, username, password, dan lain-lain. Terus yang keempat yaitu formulir pengajuan cuti untuk pegawai. Nah, di sini menggunakan fitur formulir untuk pengajuan izin, jaket cuti, input waktu alasan, dan upload file pendukung. Nah, struktur basis datanya yaitu seperti bawah ini. Di tabel ini yaitu kolom tipe data keterangan. Terus untuk tetapkan cuti bisa dilihat ada ID pegawai, jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan pengajuan. Dan ini saya menggunakan pengujian sistem whitebox, method testing. Nah, testing ini memastikan bahwa logika program jalur eksekutif berjalan sesuai dengan rancangan. Pengujian ini berfokus pada beberapa fitur utama dalam SIKAT PNN, yaitu pengajuan login, terus pengujian input data pegawai, terus pengujian absensi, terus uji use case diagramnya ini menggambarkan peran admin dan pegawai serta fungsionalitas masing-masing. Ini contoh use case-nya. Terus ini peran-peran dalam admin dan pegawai: satu mewakili penggunaan sistem dengan akses penuh, mewakili pengajuan, sedangkan pegawai mewakili pengguna dengan hak terbatas akses data pribadi dan pengajuan izin dan cuti. Use case fungsi sistemnya yaitu mengakses sertifikat, register, login, akses input data, dan input data user. Nah, ini langsung ke F, data flow diagram, DFT. Nah, DFT ini menunjukkan identitas utama admin pegawai yang berinteraksi dengan sistem informasi kepegawaian. Nah, ini contohnya pada gambar ini. Terus sistem informasi kepegawaian berperan sebagai pusat yang mengelola semua data yang masuk. Nah, data yang dimasukkan oleh admin pegawai disimpan ke database pegawai yang menjadi tempat penyimpanan seluruh informasi kepegawaian.
Setelah disimpan, sistem akan memproses penampilan data kembali ke pengguna dengan kebutuhan pemrosesan, dan data ini dapat berupa informasi pegawai, data absensi, cuti, dan dokumen pegawai yang dapat diakses masing-masing pengguna berdasarkan peran dan hak akses mereka. Nah, yang kedua itu di level 1 itu menjabarkan proses internal seperti pengelolaan data pegawai, absensi, cuti, dan laporan. Contohnya admin kelola pegawai ke database pegawai, admin kelola jabatan ke database rakyat, riwayat pegawai, ajukan cuti, database cuti, terus admin cetak laporan, output laporan. Yang diagram di atas menggambarkan aliran data penggunaan sistem. Proses utama dapat penyimpanan database, itu pengolahan data pegawai dilakukan oleh admin, kedua pengolahan jabatan riwayat juga dilakukan oleh admin, ketiga pengajuan cuti dilakukan oleh pegawai, terus mencetakkan laporan merupakan fungsi digunakan admin untuk menghasilkan output berupa laporan pegawai yang berdasarkan data yang telah simpan. Bersama hitungnya ini untuk sistem pengajuan cuti, sistem menghitung masa kerja pegawai yang untuk kepentingan kenaikan pangkat atau pensiun dengan rumus yaitu masa kerja per tahun yang saat ini, terus tanggal mulai kerja per setahun. Rumus tersebut menghitung selisih antara ini dan tanggal mulai kerja, kemudian hasilnya dibagi dengan angka 365 hari untuk menjumlah hari menjadi tahun. Terus analisis efektivitas sistem ini banyak sih menunjukkan setelah implementasi dan menguji coba sistem informasi kepegawaian PNN Tegal melakukan analisis aktivitas terhadap kinerja sistem dengan metode manual sebelumnya. Hasil pengamatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek utamanya, diantaranya efisiensi waktu, akurasi pengolahan data, kemandirian pegawai, dan transparansi dan akuntabilitas. Nah, terus kesimpulannya ini sistem informasi PNN dikembangkan berbasis dan menggunakan pendekatan UI UX berhasil menggantikan proses manual yang sebelumnya digunakan Pemprov Tegal. Nah, sistem ini emang mampu membantu kepegawaian pegawai Pemprov Tegal menjadi lebih baik lah. Ya, terima kasih, itu review singkat saya dari yang saya baca review jurnal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.